now. You're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Kembali lagi bareng sama Akbar Sevio di Human Talk Podcast. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang berdaya dengan zakat, warung makan maca, bahkan ekonomi warga. Dan sudah bergabung bersama saya di pagi Economic Empowerment Program Supervisor Dompet Duafa Sulsel. Apa kabar Mas Sul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Akbar. Alhamdulillah baik. Gimana Mas di Sulsel lagi hujannya gimana? Sudah cukup reda atau masih hujan deras? Waduh, seminggu ini hujan deras terus, Mas. Nggak tahu kenapa belum juga reda-reda ya. Masih hujan. Masih hujan ya, berarti sama kayak di Jakarta nih, masih Iya. juga hujan. Mas Oh iya. Zulkifli, sudah berapa lama menjadi supervisor di program Economic Empowerment Dompet Duafa khususnya di Sulsel? Alhamdulillah, kalau saya pribadi bergabung di Dompet Duafa Sulsel itu sejak 2016 ya. Dikasih amanah untuk memegang posisi ini sejak tahun 2018 tepatnya, Mas. Gimana Mas? Dari 2015 sampai saat ini dan juga sekarang udah pegang di program Economy Empowerment. Apakah dari awal sudah pegang ini atau berarti kan tahun 2018 ya? Iya. Ada rintangan atau ada challenge tersendiri Iya. nggak Mas untuk di divisi ini? Sejauh ini sih dari awal gabung udah dikasihkan amanah ini sebenarnya. Jadi sejauh ini memang masih mengembangkan apa yang diberikan amanah dari pimpinan di sini, dan sejauh ini memang masih aman-aman aja sih Mas. Insya Allah selama untuk umat kita upayakan selalu aman lah Mas. Oke, dan insan muda, sebelum kita ngobrol banyak sama Mas Zulkifli, saya mau informasiin dulu buat insan muda yang saat ini sedang menyaksikan Human Talk Podcast di YouTube-nya Dede TV. Saya ingin mengajak insan muda untuk berkolaborasi kebaikan untuk di program ekonomi warga, terutama saat pandemi. Karena kita sampai saat ini masih dalam kondisi di tengah pandemi, dan salah satunya adalah melalui zakat. Karena zakat dari insan muda, dari masyarakat Indonesia mampu dan juga bisa menguatkan dan mendukung saudara-saudara kita. Caranya gampang banget, kamu tinggal bisa langsung ke rekening yang ada tertera pada layar atau scan QR code yang ada di layar laptop atau di layar handphone kamu, atau juga kamu bisa langsung masuk melalui kanal donasi.dompetduafa.org/zakat. Nah, semuanya ada di deskripsi video ini ya. Jadi selama acara ini berlangsung, kamu bisa langsung kirimkan donasi terbaik kamu untuk program zakat untuk bangkitkan ekonomi warga terutama saat pandemi. Dan Mas Samsul, kalau kita berbicara tadi saya udah baca juga program warung makan maca atau makan nih Mas kita bacanya Mas. Warung maca pakai C, maca. Iya. Oke. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Mas latar belakang dari warung maca ini sendiri dan juga sedikit aja program dari Sulsel, khususnya dari Sulsel terkait program ternak, program EduFarm, dan bagaimana cerita singkat program tersebut yang Mas Zulkifli dan tim di Sulsel menjalankan, Mas? Ya, terima kasih banyak sahabat insan muda ya, Mas Akbar juga sudah diundang di podcast ini. Sebenarnya sih saya sejak awal bergabung di Dompet Duafa 2016 itu udah dikasih amanah untuk menjalankan program ekonomi. Sejak awal itu tahun 2016 kita sudah menjalankan beberapa program termasuk pembiayaan modal STF dan sebagainya. Tahun 2017 kita dikasih amanah juga untuk menjalankan program sentra ternak atau kampung ternak. Ini untuk mendukung program-program tebar hewan kurban yang tiap tahun kita laksanakan Mas, di seluruh Dompet Duafa ya pastinya. Jadi kampung ternak itu sendiri kita sama dengan yang lain, kita membentuk itu untuk memastikan ketersediaan hewan ternak itu cukup ataukah sesuai dengan permintaan donatur. Jadi untuk kampung ternak sendiri kita ada beberapa, ada di Kabupaten Goa, ada di Kabupaten Maros, ada di Kabupaten Luwu, ada juga di Kabupaten Sulawesi Barat ya, di Sulawesi Barat.
Itu semua kita jalankan alhamdulillah. Dan untuk penerima manfaatnya sendiri, tetap kita sasar memang orang-orang yang memang ingin beternak secara baik dan kita dampingi, dan keuntungannya bergabung di program ini Mas, sebenarnya dengan dana-dana yang kita berikan, baik itu bantuan modal maupun bantuan dalam bentuk hewan ternak, itu tiap tahunnya kita yang akan beli hewan ternaknya. Jadi mereka tidak perlu lagi nih mikir, ketika melihara kambing atau sapi nanti cara jualnya gimana gitu. Jadi nanti tiap tahunnya nanti dari dompet Duafa Sulawesi Selatan maupun dari dompet Duafa cabang lain yang akan menyerap hewan-hewan yang kita titipkan ke mereka. Kalau sedikit masalah tentang program Warung Maca sendiri, Warung Maca ini kan sebenarnya kalau di Makassar itu ada bahasa Bugis ya. Bahasa Bugis itu maca artinya warung pintar ya. Jadi Mas Akbar di sini sebenarnya program Lesian Maca ini, warung ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya. Di tahun 2016 kita punya program pembiayaan modal untuk usaha. Kita jalankan sampai 2017-18. Kita berikan modal, kemudian kita lakukan pendampingan usaha. Ternyata menurut data kami, analisa kami itu tidak terlalu signifikan perubahan yang ada di penerima manfaat. Jadi program ini kita modifikasi nih Mas. Kenapa kita modifikasi? Kita buat satu unit usaha, social enterprise istilahnya, untuk bagaimana memberikan contoh, sekaligus untuk memberikan benar-benar bentuk program yang ketika kita kelola dengan serius itu bisa menjadi besar sebenarnya. Jadi di kita bentuklah Warung Lesian Maca. Di warung ini kita betul-betul kelola secara profesional, mulai dari ada manajemen, ada strukturnya, ada yang kita percayakan sebagai kepala warung, bertanggung jawab kepada warung, ada bertanggung jawab di pelayanan. Dan ini memang alhamdulillah sejak berdiri tahun bulan November 2018, kita masih bisa ada sampai di tahun 2021 ini, alhamdulillah Mas. Jadi gambaran singkatnya bahwa ini adalah salah satu bentuk wujud program ekonomi, khususnya di bidang pemberdayaan, yang betul-betul kita kelola secara profesional, bisnis sosial gitu Mas Akbar. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi ada beberapa orang yang bertanggung jawab dalam warung Lesian Maca ini, Mas. Berarti itu bisa dibilang penerima manfaat langsung ya, yang diberdayakan untuk mengelola si warung Lesian Maca ini ya, Mas ya? Ya, benar sekali. Jadi secara tidak langsung dengan adanya satu unit usaha ini, sebenarnya ada penerima manfaat langsung seperti yang bergabung di dalam program ini. Namun secara tidak langsung juga ada yang ikut mendapatkan manfaat di luar dari orang-orang yang kita pekerjakan tadi, Mas, gitu. Nah, kalau untuk dari warung itu memang apakah memang masyarakat umum, dalam artian itu misalkan ada masyarakat umum yang mau jajan itu dengan konsep bayar, atau memang diususkan bahwasannya apabila ada masyarakat duafa yang makan ke situ, itu diberikan potongan harga atau bahkan gratis, Mas, kalau ke Hmm. warung Lesehan? Ya, benar Mas. Jadi gini, kita bangun suatu program itu, kita harus berpikir dulu bahwa program ini untuk bertahan kan pasti butuh anggaran yang berkesinambungan, Mas ya. Jadi sebenarnya program ini kita buka itu memang untuk umum. Jadi warung makan ini sifatnya umum, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai dompet duafa yang ada di dalamnya, Mas. Jadi sebenarnya yang kita tanamkan di sini adalah bagaimana orang yang membeli itu sama dengan bersedekah. Maksudnya gimana Mas? Bahwa orang yang makan di sini, dia kan bayar tuh Mas. Ya. Hasil dari keuntungan warung ini, pertama kita alokasikan untuk kelangsungan program, yang kedua untuk gaji-gaji karyawan yang bekerja di sana, yang ketiga kita memang sisipkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik kita mau dalam bentuk berbagi nasi, ataukah ada yang memang tiba-tiba datang ke warung butuh bantuan, kita bantu. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari program ini adalah semuanya pada porosnya, bahwa dari pada mustahik, dan mustahik nantikan kita pelan-pelan arah jadi muzaki lagi Mas gitu. Jadi sebenarnya kedepannya program ini memang akan menjadi program yang di mana semua orang dapat merasakan manfaatnya secara menyeluruh, Mas Allah.
Oke, baik. Berarti masyarakat umum boleh jajan di warung lesehan maca Boleh, dan sangat kemudian boleh. Mhm. memang dikhususkan, untuk kasih nabungan program, untuk penerima manfaat yang bekerja di sana dan bahkan juga untuk duafa di sekitar warung maca itu sendiri ya, Mas, atau di sekitar dompet duafa sosial ya, Mas, ya? Ya, benar sekali. Nah, kalau kita berbicara dampak ekonomi nih, Mas, sebelum dan sesudah adanya warung maca ini bagi penerima manfaat, yang mungkin kalau penerima manfaat langsung itu adalah pekerja yang ada di warung maca itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara Ya, duafa di mhm, sekitar warung maca, ketika adanya warung lesehan maca ini dampak ekonominya sebelum dan sesudahnya seperti apa, Mas? ya, berbicara masalah ekonomi, walaupun mungkin saya belum terlalu pakar ya di bidang ekonomi, tapi dikit pengetahuan saya bahwa, ekonomi itu bisa berputar ketika ada proses jual beli di dalamnya, ya Mas. Jadi sebenarnya dengan adanya warung manca ini alhamdulillah Mas, eee, dari dana awal program 60 juta, kemarin saya coba hitung-hitung setelah berjalan 2 tahun lebih, ternyata sudah hampir 700 juta perputaran uang di dalamnya Mas. Artinya kebayang nggak Mas, bahwa dengan artinya ada pembelian bahan baku Mas. Jadi disitulah proses perputaran ekonomi yang sebenarnya. Jadi, omset yang masuk, hasil jualan yang masuk, kan kita belikan lagi tuh Mas untuk bahan baku. Kita belikan sayur mayur, kita beli kebutuhan pupuk dan sebagainya, dan ternyata sangat memberikan pengaruh nyata. Yang dulunya mungkin di daerah itu, kayak pedagang-pedagang pinggir jalannya, tidak tahu jual barangnya kemana. Alhamdulillah dengan adanya warung, terkadang kita ngidupin toko-toko yang di sekelilingnya, seperti kita beli gasnya, kita beli sayur-sayurannya, kita beli berasnya, kita beli minyak yang dia jual gitu. Jadi sebenarnya memang kalau kita berbicara masalah apakah ada dampak ekonomi, menurut kami ini real, nyata bahwa perputaran ekonomi itu nyata ketika ada satu unit usaha yang berjalan, Mas, seperti itu. Oke, berarti memang, apa namanya, sudah berjalan kurang lebih dari 2018 menuju 3 tahun ini perputaran ekonominya sangat-sangat berdampak ya, Mas, Iya. kepada penerima manfaat langsung ataupun tidak. Alhamdulillah, heeh. Nah, kalau untuk dari tantangan nih, Mas Samsul ketika tadi cerita di awal tahun 2016 trial program pengembangan yang pada akhirnya tidak berjalan dengan baik atau bahkan kurang signifikan. Lalu pada akhirnya 2018 Mas Zulkifli mendevelop, membangun program ini Iya, sampai saat ini. Tantangannya apa nih, Mas? Karena mengingat kalau kita ngomong ekonomi saat ini pandemi apalagi tantangan apa nih, Mas, yang Mas Zulkifli rasakan dan tim di Sulsel saat ini ataupun ketika membangun dan bagaimana cara bertahan hingga saat ini, Mas? iya. Benar sekali, Mas. Saya juga dalam hal ini berbicara sebagai bukan orang yang, seolah-olah sudah sukses untuk menjalankan program. Tapi di sini saya cuma mau sharing bahwa segala sesuatu yang kita jalankan itu kan memiliki tantangan tersendiri. Seperti saya bilang di awal bahwa ketika dulunya tahun 2016, 17 itu kita lakukan pemberian modal, kita belikan gerobak, itu hanya berjalan 1 bulan, 2 bulan. Kita kunjungi lagi, kita dampingi lagi, ternyata karakter orang itu beda-beda, Mas. Alhamdulillah setelah kita bentuk lesehan maca, tantangan terberatnya ini, Mas, sebenarnya gini, pertama bergerak di bidang usaha itu yang perlu kita perhatikan SDM-nya, Mas, ya, SDM-nya. Kalau di luaran sana perusahaan-perusahaan besar atau kantor-kantor besar itu, dia rekrutnya enak, Mas, syaratnya enak, minimal sarjana, memiliki pengalaman lebih diutamakan, ya kan? Sedangkan kita balik, Mas. Justru kami membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang memang agak kesulitan dapat pekerjaan di luar sana gitu. Tantangan terbesarnya itu, Mas, SDM-nya kita gitu. Pertama SDM itu bagaimana membentuk karakter Mas dalam hal ini yang bergabung di kita itu bisa dibilang pendidikannya hanya sampai SMP, ada yang SMA, ada yang sarjana yang gabung sama kita. Itulah tantangan itu perusahaan itu maju ketika SDM dalamnya itu memang solid. Kita bisa bentuk karakter mereka. Jadi bagian besar saya bagaimana mengubah pola pikir mereka bahwa usaha ini punya mereka. Ketika usaha ini bagus, otomatis mereka akan mendapatkan hasil yang bagus pula gitu.
Nah, berbicara masalah pandemi sekarang, Mas, saya juga tidak bohong bahwa kita sempat tutup kurang lebih 3 bulan, Mas ya. Itu pun kami Oh, tutup sempat. karena ada, ya sempat Mas, karena ini ada surat edaran dari pemerintah kan ya. Ibaratnya awal bulan 2, bulan 3, bulan 4 kita ada surat edaran, kita nggak bisa buka. Dan kondisi pada saat itu memang bisa dibilang mahasiswa tidak ada, perkantoran ditutup, semua kosong gitu. Jadi ketika kita mau, artinya seperti kita mau bunuh diri Mas gitu. Akhirnya kita sempat tutup 3 bulan. Di bulan Juni, alhamdulillah kita coba buka lagi new normal, sebutannya waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berjalan. Waktu walaupun memang kondisi di Makassar khususnya mungkin sama di Jakarta belum terlalu kondusif Mas. Tapi insya Allah kita masih tetap berjalan sampai dengan sekarang. Oke, berarti kalau boleh diceritain sedikit, ada penurunan revenue atau traffic yang datang ke warung ya Mas di saat pandemi? Apakah signifikan atau enggak Mas? Kalau untuk masyarakat yang jajan di sana? Sangat signifikan Mas. Kalau penurunannya sangat signifikan. Jangankan usaha mikro kayak kita Mas ya, yang punya brand-brand saja tertentu, tanda kutip kan kita lihat ada beberapa yang mulai goyang Mas ya. Apalagi unit usaha yang kayak kita, yang baru berjalan kurang lebih 2 tahun, dapat pandemi ini. Signifikan Mas, turunnya signifikan. Dari total 9 orang penerima manfaat yang kita berdayakan sebelum pandemi, itu di awal-awal buka kita cuma mampu menarik 3 orang Mas untuk bergabung kembali. Jadi dari 3 orang itu kita pelajari ya. Ya, setelah libur itu dari 9 kan libur tuh 3 bulan. Mulai masuk lagi diawalin sama 3 Ya, 3 orang. bulan. 3 orang. Jadi kita tunjuk satu koki, penanggung jawab dapur, koki, pelayanan satu, yang satunya itu bagian ini Mas, bagian kasir atau keuangan lah istilahnya. 3 orang ini, alhamdulillah di 2021 ini, itu bisa menarik teman-temannya. Sekarang total yang kita berdayakan ada 7 orang Mas. Belum semua, tapi sudah ada 7 orang, alhamdulillah. Jadi signifikan Mas. Omset awal pertama kita buka itu hanya di bawah 500.000 Mas. Di bawah 500.000, berjalan berapa minggu, berapa bulan, akhirnya naik sampai cuma di sini Mas, ini bedanya program-program pemberdayaan yang kita lakukan, bahwa selalu saya tanamkan sama teman-teman di program bahwa usaha ini atau program ini adalah program bersama. Jadi tidak ada satu orang pun yang ingin kita buat kaya dari warung ini. Jadi ketika mereka ingin tetap menjalankan program ini, berapapun hasil yang kita dapat pada saat awal buka, itulah yang mereka dapat. Dan alhamdulillahnya Mas, mereka paham akan kondisi ini. Jadi mereka di awal tidak langsung menuntut banyak, tapi bahasa mereka yang buat saya sedikit tersentuh bahwa Pak, daripada kami nggak makan di rumah, mendingan kami bukalah berapa-berapapun yang dititipkan di gaji kasir kami, itulah yang kami dapat rezekinya. Itu Mas, yang kekuatan intinya program itu di sini. Itu Mas. Luar biasa ya Mas ya. Dengan kondisi serba keterbatasan, serba kesulitan, tapi teman-teman di Warung Maca masih bisa bertahan dan tetap untuk mendukung program Social Trust Fund dan Dompet Duafa khususnya di cabang Sulsel ya Mas ya. Iya. Oke, nah Mas, saya penasaran nih. Iya, alhamdulillah. Jual makanannya makanan khas Makassar atau apa Mas? Ada apa aja di warung Mas, di Warung Maca ini? Oh ya, iya. Kalau di Makassar sendiri Mas, di warung ini pertama kita pasti sajikan makanan yang lokal Mas ya. Kita nggak mungkin sajikan kayak soto Betawi, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi fokusnya kita di sini itu memang lebih ke arah seafood, ayam, udang, cumi, ikan gitu. Ada juga menu seperti nasi goreng, mie goreng, kemudian ada juga menu-menu seperti mie kering. Jadi sebenarnya intinya makanan di Makassar itu Mas, karena lidahnya orang di sini tuh kuat di pedas, asin, sama asam. Nah, kita buatnya seperti itu, dan itu ya kunci untuk menarik pelanggan sih Mas. Ibunya memang menu-menu yang kita sajikan, menu-menu yang cukup familiar di kalangan warga Kota Makassar dengan harga yang terjangkau,
kita upayakan memberikan kualitas yang cukup memuaskan, Mas. Berarti ada coto ya, Mas? Oh, favorit saya itu Mas kalau di Makassar tuh makan coto itu ya. Iya, insya Allah ke depannya Mas, kita akan masukkan menu-menu seperti itu, insya Allah. Doakan aja Mas ya. Nah, berarti nanti kalau ke Makassar nih insan muda harus mampir ke warung El Macanya di program Boleh. pemberdayaan dan juga program sosial transparan dompet dua Bang Suosa. Nah Mas, kalau untuk ngomongin dari pemberdayaan, bahwasan tadi diceritakan juga di awal ada untuk dari adanya warung El Maca ini tidak hanya penerima manfaat dan juga wilayah yang ada di Sulsel, tapi juga ada pemberdayaan lokal dari pedagang buah, sayur, pedagang beras, pedagang kue, bahkan di sana Mas Zulkifli dan teman-teman Sulsel dan juga warung Maca juga ada sedekah program bagi-bagi nasi nih Mas. Ini bisa diceritain sedikit nggak Mas? Apakah masih berjalan Ya, sampai sekarang? Lalu apa aja dan dibagikannya kemana Mas? ya, alhamdulillah untuk maksud kami itu memberdayakan pedagang-pedagang sekitar tadi. Memang kami ada beberapa dalam sekarang itu kita upayakan membeli bahan bakunya itu memang dari pedagang-pedagang yang membutuhkan gitu. Jadi kalau di luar sana kita berpikir wirausaha itu adalah mencari modal serendah-rendahnya, mencari keuntungan setinggi-tingginya, ya kan? Kalau di sini Mas, kita upayakan bagaimana itu balance atau seimbang. Jadi kami selalu mencoba mencari pedagang-pedagang buah ataukah pedagang-pedagang sayuran yang memang kita anggap kalau bukan kita yang beli, kira-kira siapa lagi ya? Nah, kedua, pedagang-pedagang kue gitu Mas. Kami dari awal saya bergabung di Dompet Duafa, saya sempat tuh Mas bawa-bawa hasil produknya ibu-ibu pemberdayaan seperti kacang-kacangan, kerupuk-kerupuk itu ke toko-toko. Ternyata tidak gampang. Saya bawa ke beberapa toko, ternyata ditolak. Akhirnya saya bilang, udah saya akan bentuk satu unit usaha yang dimana di dalamnya nanti tidak ada penolakan terhadap produk-produk yang UMKM atau industri rumahan mau titip. Dan selama ini masih berjalan Mas. Jadi sekarang itu di warung alhamdulillah ada yang nitipkan kayak kerupuk, ada yang nitipkan kayak kue, kemudian tiba-tiba biasa ada yang datang bawa kayak garam, tiba-tiba nawarin nih, Pak mau beli garam nggak? Insya Allah kita tidak tolak. Jadi siapapun yang datang ke warung dan itu memang kita butuhkan, kita selalu tidak lakukan penolakan seperti yang saya sudah rasakan Mas. Jadi memang warung ini dampaknya diharapkan bahwa akan menjadi salah satu solusi nih bagi semakin banyak saya bisa menarik pelanggan untuk datang, artinya semakin besar peluang produk-produk yang dititipkan itu laku di warung kita Mas. Insya Allah itulah target kita Mas, insya Allah. Amin, amin. Berarti tetap dengan konseptual bahwasannya warung maca tidak hanya bermanfaat untuk penerima manfaat yang ada di warung maca, tapi juga kepada pedagang-pedagang kecil yang suka datang untuk menawarkan produk-produk Ya, maca. Pada akhirnya Mas Sul dan teman-teman di warung maca juga membantu betul. mereka memasarkan ya Mas ya, luar biasa ya. Siap. Nah Mas Sul, bisa diceritain Mm-mm. nggak sih dana dari warung maca ini bagaimana pendanaannya? Apakah dari dana infak, sedekah, atau bahkan dari dana zakat yang pada akhirnya terbangunlah warung maca ini Mas, silakan. Ya, untuk dananya sendiri Mas, itu memang dari awal pembentukannya kita menggunakan dana zakat dari donatur-donatur Dompet Duafa. Dan disinilah kita buktikan bahwa kekuatan dana zakat itu memang sesuai dengan peruntukannya, bahwa dana zakat itu diharapkan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan atau mengurangi jumlah pengangguran gitu Mas. Jadi sebenarnya dari awal pembentukan ini, Dompet Duafa Sulawesi Selatan khususnya mengamanahkan ke saya itu kurang lebih 60 juta dana zakat yang saya gunakan untuk membentuk di awal, Mas. Jadi coba kita bayangin aja, Mas, dari dana zakat 60 juta ini, ketika kita mau bagi-bagikan dalam bentuk santunan tunai ataukah sembako, yakin hanya dalam nggak sampai seminggu kita bisa habisin, benar nggak, Mas? 60 juta Oh, itu. itu cepet Ah, Mas kalau kita ngomongin ngabisin uang. tapi dengan iya. Tapi dengan program ini seperti saya bilang di awal tadi, dari 60 juta yang diamanahkan ke saya di tahun 2018, di tahun 2021 ini seperti yang saya bilang tadi, saya hitung-hitung ternyata kurang lebih sudah ada 700 juta lebih perputaran uang dalamnya. Artinya sudah hampir 2 tahun lebih saya menggaji
atau memberikan kafalah ke anak-anak warung itu sudah lebih 2 tahun. Range gajinya ya oke lah, standar cukup lah buat mereka. Jadi bisa dibayangkan Mas, bahwa kita mau menggunakan dana zakat 60 juta untuk 1 minggu, ataukah kita menggunakan dana zakat 60 juta untuk 3 tahun sampai dengan sekarang. Jadi ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para donatur, khususnya bahwa ketika besok lusa ada yang bertanya bahwa dana-dana yang kita berikan kira-kira itu dialokasikan kemana gitu. Cukup kita tunjukkan bahwa dana-dana yang Bapak Ibu berikan itu ada di sini Pak. Dia masih berputar sampai sekarang dan insya Allah atas izin Allah juga amal-amal yang Ibu niatkan itu bisa mengalir terus selama program ini berjalan Mas. Gitu Mas kalau prinsipnya. Jadi memang saya sangat yakin kekuatan program-program pemberdayaan melalui dana-dana zakat produktif itu saya sudah buktikan selama bergabung kurang lebih 4 tahun di Dompet Duafa, Mas. Oke, luar biasa. Berarti memang, dana zakat yang digunakan untuk, pengembangan program pemberdayaan atau empowerment program di Warung Maca ini dari dana zakat dan itulah insan muda dari tadi di awal juga sudah disampaikan atau mungkin insan muda juga lebih, bisa menilai atau bisa melihat ya bahwasannya, apa namanya, zakat itu mampu menguatkan dan juga mampu mendukung saudara-saudara kita yang, di tengah pandemi apalagi saat ini ya. Jadi buat insan muda yang sedang menyaksikan tayangan ini mungkin setelah menonton ini akhirnya bisa lebih terbuka lagi wawasannya, lebih terbuka lagi, apa namanya, dan juga menambah khasanah informasinya bahwasannya dana zakat itu pemberdayaannya jenisnya banyak sekali dan salah satunya yang sudah dikembangkan oleh Dompet Duafa khususnya program yang ada di Sulsel ini dengan Warung Maca, pemberdayaan dari dana zakat yang dijadikan warung. Analoginya tadi disampaikan sama Mas Sul adalah 60 juta dalam 1 minggu bisa habis, tapi 60 juta di Ya, warung yang pada di situ ada penerima manfaat yang bekerja langsung dan mampu bertahan kurang lebih selama 3 tahun dan alhamdulillah omsetnya sampai di 700 juta, luar biasa. Nah, Mas, kalau kita ngomongin tadi itu penerima manfaat atau, karyawan yang ada di Warung Maca sendiri. Mas Sul ada nggak menemukan nggak kisah-kisah, unik atau kisah mhm. yang bisa dibilang itu bisa menjadi ketika masuk ketemu sama beliau, yang padahal beliau cerita kenapa bisa sampai di Warung Maca ini, ada nggak cerita-cerita yang menarik, Mas? Ada, ada Mas, sejak awal kita bangun Maca di 2018 itu, kita kan memang membuka semacam survei mencari tenaga kerja lowongan. Ada satu orang, dia juga anak muda, dia masih melanjutkan studinya. Dia datang nih, nelpon, Pak ada lowongan nggak? Gitu. Akhirnya kita panggil. Uh, Anak itu saya tanya tujuan utamanya kerja apa? Akhirnya kita korek tuh Mas, kita cari tahu bahwa kerjanya orang tuanya apa. Ternyata dia dari kepulauan, salah satu pulau di Kabupaten Pangkep. Nanti Mas boleh cari di Google, itu namanya Pulau Sapuka, pulau terluar dari pulau Kabupaten Pangkep di Sulsel. Saya tanya pekerjaan orang tuanya apa, ternyata orang tuanya itu hanya jaring ikan, nelayan di pulau itu, kemudian dikeringkan gitu. Saya tanya, kok bisa sampai ke Makassar kuliahnya? Ternyata dia punya keinginan memang mau keluar dari pulau itu untuk mencari perbaikan, ibaratnya untuk mencari pendidikan. Saya tanya lagi, gabung ke sini mau untuk apa? Ternyata dia jujur bahwa dia agak kesulitan untuk mendapatkan kiriman-kiriman dana dari orang tua. Akhirnya dia mau mandiri dan alhamdulillah dari 2018 Mas sampai sekarang anak itu masih ada. Dia sekarang sudah semester 6, sampai dengan sekarang. Dia dari semester 1 sampai semester 6 dia ada di warung sekarang. Kemudian alhamdulillah dari hasil yang dia dapatkan, terakhir saya tanya kemarin, hasil dari sini kamu apain gitu. Ternyata pertama untuk bayar kos-kosan, ternyata dia juga sudah mampu beli satu buah laptop untuk dia pakai kuliah. Handphonenya yang dari awal bergabung saya perhatikan memang agak kesulitan, ternyata dia juga sudah ganti. Dan saya tanya apakah ini memang hasil murni dari gaji di sini, dia bilang iya Kak, iya Pak, karena kalau minta kiriman dari orang tua kan sudah tidak mungkin tuh. Akhirnya ternyata di situ juga menjadi suatu motivasi buat saya bahwa mungkin gaji yang kita berikan tidak besar, tapi buat anak-anak seperti mereka, apa yang kita berikan itu sangat besar.
Mungkin buat orang-orang di luar sana yang dapat penghasilan di atas UMR, di atas 3 juta dan sebagainya, itu mungkin masih merasa kurang. Tapi ternyata mereka yang bisa dibilang masih setengah UMR, itu bisa memanfaatkan dengan membeli aset-aset untuk kuliahnya mereka. Dan anak itu insya Allah saya juga punya harapan sampai dia, kalau bisa sampai dia sarjana, saya akan tetap coba berdayakan dia terus. Semoga bisa menjadi kisah tersendiri bahwa ada seorang mahasiswi dari awal dia kuliah bersamaan dengan dari awal Warung Maca berdiri, dan begitu dia selesai nanti, insya Allah Warung Maca tetap ada terus, Mas. Insya Allah kita coba jalankan. Luar biasa, berarti mahasiswa ini atau anak ini bertahan sampai sekarang dan juga bisa dibilang mendampingi Mas Sul dan Warung Maca ya dari awal. Ya. Luar biasa, ini cerita yang menarik bahwasannya lagi-lagi ya Mas, kalau kita berbicara pemanfaatan atau bisa dibilang pemanfaatan dana sedekah atau dana donatur ya dari dana zakat ini tidak hanya membangun sebuah atau satu, bahkan ini kita bisa membangun hampir bisa dibilang dampak yang baiknya itu untuk seluruh masyarakat khususnya di sekitar Warung Maca itu sendiri. Dan salah satu penerima manfaat yang ada di dalam Warung Maca itu yang tadinya Warung Maca belum ada dia bergabung sampai sekarang barengan sama Warung Maca kurang lebih sudah 3 tahun. Ada perubahan-perubahan yang beliau alami yang pada akhirnya itu jadi cerita sendiri sama Mas Sul dan teman-teman di Sulsel ya. Iya. Warung Maca kayak Betul sekali, Mas. itu partnernya Mas Sul di Warung Maca ya Mas ya. Iya. Dari salam buat teman-teman di sana Mas Sul. Siap. Mampir lagi. Nah Mas, kalau kita berbicara teknologi, pemanfaatan digital di era sekarang. Kalau kita lihat pandemi juga kita masih belum tahu kapan selesai. Nah, Warung Maca sendiri ada expand nggak Mas? Atau ada strategi nggak yang pada akhirnya itu tersedia di layanan online yang saat ini ada Mas? Ya, benar. Kita nggak menutup mata bahwa kekuatan media sosial itu menjadi salah satu cara untuk cepat mendapatkan pelanggan ya. Kita tetap kerjasama dengan mitra-mitra penjualan online ya. Kita kerjasama dengan ada 2 mitra. Tapi sebenarnya Mas, di sini karena pandemi, ternyata kalau kita mesan di aplikasi pesanan online itu kan ternyata pelanggan kami juga banyak yang bilang, waduh Pak, kok harganya agak naik ya, ongkirnya juga lumayan gitu. Akhirnya kami mencoba membentuk sistem delivery sendiri Mas. Jadi kita tetap menjalankan penjualan online, tapi dikelola oleh satu admin kita di warung. Jadi semua pesanan masuk melalui via WhatsApp, kita langsung delivery ke tempatnya itu. Dan alhamdulillah sejauh pandemi ini sudah ada beberapa kantor yang kita layani untuk pengantaran makan siangnya. Kemudian dosen-dosen kampus, khususnya di dekat-dekat 2 cabang ini. Pertama kampus UIN Makassar, kemudian ada juga di kampus Perintis itu UIN Universitas Islam Makassar. Jadi dosennya alhamdulillah tiap siang pasti pesan gitu. Jadi memang kanal-kanal Facebook, Instagram kita masih kelola juga, tapi sebenarnya memang harapan kedepannya biar tidak terlalu memberatkan pelanggan, kami akan lebih memperkuat penjualan online tapi via delivery Mas, insya Allah. Oke, berarti karena ada masukan dari konsumen yang pada awalnya kalau pakai layanan online harganya naik untuk ya balik lagi kan itu kan untuk servis ya Mas ya. Karena betul. Ya, pada akhirnya Mas Sul dan teman-teman pemanfaatannya adalah via WhatsApp pesannya tapi di-delivery langsung oleh tim Warung Maca sendiri ya Mas. Betul. Siap, benar. Nah, kalau sekarang kan baru ada 2 nih Mas cabangnya. Apakah Mas Sul dan teman-teman akan berencana nambah cabang lagi Mas? Target kami sih kalau bisa Mas ya, ini kita mau tiap tahun itu ada perubahan-perubahan yang kita bikin. Kalau misalkan memang tiap tahun kita bisa buka cabang, kita mau mainnya sekarang di luar dari kota Makassar. Dompet Duafa Sulawesi Selatan kan, Dompet Duafa Sulawesi Selatan kan tidak hanya Makassar gitu ya kan. Ada kota Palopo, ada kota Parepare, ada kota Pangkep dan sebagainya. Dan insya Allah sebenarnya karena kita sudah mempunyai satu program yang kita anggap sudah bagus, itu akan menjadi portofolio Mas, insya Allah. Jadi kita tidak akan coba-coba lagi nih untuk misalkan nih ada mau kita buat
satu cabang, tidak lagi sistem coba-coba, tapi kita mengadopsi apa yang sudah berjalan untuk dibuat lagi di tempat yang lain. Jadi kami mohon doanya Mas Akbar, teman-teman di Jakarta, bahkan donatur-donatur dompet duafa, dimanapun ada berada itu, kami tetap butuh dukungan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa program ini tidak menyasar satu orang pribadi untuk kita kasih naik, tapi ini kita berbicara bisnis sosial, yang dimana hasilnya untuk semua orang, insya Allah Mas, seperti itu. Amin, amin. Menarik ya. Pada akhirnya bisa dibilang nanti keluar dari Sulsel ya Mas, ada di Jakarta, ada di Bogor ya. Amin. Jakarta ya Mas. Siap. Harus saya bantu cari tempatnya Mas kalau di Bogor. Siap. Oke, Mas Sul, luar biasa menarik sekali, dan juga Insan Muda, terima kasih banyak untuk kamu yang masih menyaksikan Human Talk Podcast di hari ini. Kita temanya tadi ngobrol sama Mas Zulkifli adalah berdaya dengan zakat, warung makan maca, bangkitkan ekonomi warga. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Sul bahwasannya ketika dalam program ini berjalan tidak ada hanya satu orang, tapi lingkungan atau bahkan banyak orang yang menerima manfaat dari program pemberdayaan dana zakat ini dengan konsep warung makan yang dibuat sama Mas Sul dan teman-teman Dede Sulsel, yang pada akhirnya banyak cerita menarik, banyak hal-hal menarik yang ditemui sama Mas Sul, dari pedagang beras, pedagang kue yang pada akhirnya menerima manfaat secara tidak langsung dengan hadirnya warung maca ini terbantu. Itu semua dari dana zakat yang didonasikan oleh Insan Muda melalui dompet duafa dan juga dilaksanakan di Sulsel ya Mas ya. Nah Mas, sebelum kita pamit, ada yang mau sampaikan lagi nggak Mas Sul untuk Insan Muda yang saat ini sedang menyaksikan Human Talk Podcast Mas? Ya, mungkin buat teman-teman insan muda ya yang di luar sana, apapun profesi teman-teman, jangan pernah tunggu untuk menjadi orang besar untuk melakukan. Tapi ketika kita memiliki sesuatu yang kita bisa berikan, baik tenaga, pikiran, sekecil apapun itu, ayo kita lakukan. Karena hebat itu sebenarnya bukan berbicara masalah diri sendiri, tapi sebenarnya hebat itu ketika kita bisa saling bantu, Mas. Gitu. Yang terakhir juga, karena saya bergerak di bidang kuliner, Mas ya. Buat sahabat insan muda juga, jangan pernah kita menghakimi pengusaha kecil dengan menawar seenak hati, tapi bagaimana kita menjadi jembatan untuk mengubah nasib mereka. Itu aja Mas, mungkin dari saya. Terima kasih. Luar biasa Mas Sul ya. Luar biasa sekali Mas Sul, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu Mas, sukses terus ya, meskipun di tengah ini Mas Sul dan teman-teman Dede Sulsel dan juga teman-teman di Warung Maca bisa survive dan masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Sulsel, khususnya di Makassar, dalam melayani masyarakat di Warung Maca, dan mudah-mudahan nanti ada Warung El Maca 3, 4, 5 sampai 10 dan seterusnya ya Mas. Amin. 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 Amin Mas. Dan untuk insan muda, sebelum saya pamit, saya mau ngajak insan muda lagi untuk berkolaborasi kebaikan untuk bangkitkan ekonomi warga, terutama saat pandemi saat ini. Kita tidak tahu pandemi kapan selesai, tapi yang jelas selagi kita masih bisa berdiri, selagi kita masih bisa melihat, dan selagi kita masih bisa membantu, bantulah teman-teman lingkungan kita, masyarakat, dan juga tentulah bantulah masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui program zakat dari dompet duafa. Karena zakatmu mampu menguatkan dan juga bisa mendukung saudara-saudara kita. Caranya gampang banget insan muda, kamu bisa langsung scan QR code yang ada di layar handphone ataupun di laptop kamu ketika kamu menyaksikan Human Talk Podcast ini, atau ke rekening yang tertera pada deskripsi, atau kamu juga bisa langsung masuk melalui kanal donasi, yaitu di donasi.dompetduafa.org/zakat. Semuanya sudah ada di deskripsi video ini. Jadi ketika kamu menonton, jangan lupa untuk lihat deskripsi dan juga jangan lupa untuk QR code-nya untuk ikut berkolaborasi kebaikan, berkontribusi melalui program-program yang ada di Dompet Duafa, khususnya program zakat di pemberdayaan masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Sul atas waktunya, atas sama-sama Mas, dan inspirasi, dan saya jadi nggak sabar nih mau ke Makassar. Siap, ditunggu. Oke, Mas Sul, saya pamit Mas. Ya, terima kasih banyak, dan juga untuk jangan lupa untuk terus menyaksikan Human Talk Podcast di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dede TV. Akbar Safio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.